Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara yang bisa dibilang valuasinya itu menarik banget sih. Aduh sayang sekali teman-teman, karena valuasinya dari harga IPO dari tahun 2021 baru-baru ini sudah 4 kali lipat. Mereka IPO dengan harga Rp1.420, tapi hari ini per Kamis sebelum hari libur, harga saham mereka sudah di titik Rp6.950. Udah empat kali lipat. Dengan hari ini, saya dapat kabar bahwa mereka akan membagikan dividen dengan dividen yield yang cukup besar ya. 6% lebih loh teman-teman. Kalau misalnya kita beli di harga IPO, di mana harganya 1.420, maka dividen yield yang bisa kita dapatkan itu sebesar 24% ke atas. Gila banget kan tuh. Memang perusahaan batubara tidak pernah mengecewakan sih, beberapa diantaranya seperti ITMG, PTBA, MBAP, BSSR. Perusahaan-perusahaan batubara ini membagikan dividen yield sebesar 10% lebih ke atas ya, termasuk daripada MCOL ini. Nama perusahaan yang kita bahas adalah Prima Andara Mandiri Tbk dengan kode emiten MCOL atau kita panggil aja MCOL. Sekali lagi, memang dividennya itu gede banget. Kalau kita mendapatkan harga Rp1.420 harga sahamnya, dividen yieldnya bisa 24% ke atas. Ini memang gila banget sih ya. Kita lihat dulu dividennya seberapa besar, yakni sebesar Rp460 per lembar saham. Sekali lagi, dividen yieldnya ini 6%, mengingat meskipun harganya udah meningkat 4 kali lipat, tapi tetap dividennya ini besar banget di yieldnya. Dengan come date-nya tanggal 12 Mei tahun 2022, itu berarti hari Kamis depan. Masih waktu yang cukup lama, ada sekitar 2 minggu sebelum mereka membagikan dividen. Jadi sambil menunggu, teman-teman boleh menikmati playlist daripada channel ini sambil menunggu keputusan apakah ikut dividen yield-nya ini yang luar biasa banget besar atau tidak. Kita akan segera membahas profil daripada MCOL ini ya. Kita lihat dulu sejarah daripada perusahaan MCOL ini. Perusahaan batubara yang dividen yield-nya itu enggak nanggung banget, besar banget. Kita lihat dulu sejarahnya di sini. Mereka merupakan perusahaan batubara dengan merek batubara Mandiri Coal yang merupakan batubara ramah lingkungan dengan kandungan abu dan sulfurnya yang rendah sehingga aman untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Ya, ini dapat meminimalisir efek daripada batubara kalau dijadikan sebagai pembangkit listrik, teman-teman ya. Ini sejarahnya di tahun 1989 didirikan bergerak di bidang pertambangan batubara. Lalu 94 PT Mandiri Inti Perkasa mendapatkan konsesi di daerah Kalimantan Utara seluas 50.000 hektar yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara dengan pemerintah pastinya. Lalu tahun 2004, setelah melalui beberapa kali penciutan wilayah sebagai persyaratan yang tercantum di dalam perjanjian, maka pada tahun 2004 saat memasuki permulaan tahap kegiatan produksi sesuai surat keputusan Menteri ESDM, luas wilayah PT Mandiri Inti Perkasa menjadi 9.240 hektar ya, dari yang sebelumnya 50.000. Lalu tahun 2005, PT Mandara Karya Prima didirikan tahun 2005, bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara. Ini salah satu daripada anak usaha daripada MCOL ini. Ada 3 usaha bisnisnya, nanti kita akan lihat ya. Salah satunya bergerak di bidang kontraktor juga. Lalu pada tahun 2006, PT Maritim Prima Mandiri didirikan tahun 2006, bergerak di bidang pelayaran. Nah, ini yang saya sebut tadi ya, yang bidang bisnis ketiga. Tahun 2007, PT Mandara Karya Prima dipercaya untuk melakukan pekerjaan pemindahan batuan penutup PT Mandiri Inti Perkasa. Ini anak perusahaannya membantu induknya ya. Lalu PT Maritim Prima Mandiri dipercaya melayani pengangkutan batubara dari dermaga tambang PT Mandiri Inti Perkasa ke laut lepas. Sama, ini juga anak perusahaannya yang bekerja untuk induknya. Tahun 2010, PT Mandiri Inti Perkasa dan PT Mandara Karya Prima mulai implementasi SAP ERP. Tahun 2011, PAM mengakuisisi PT Mandiri Inti Perkasa, PT Mandara Karya Prima, dan PT Maritim Prima Mandiri. Dan sekali lagi, ini juga dari MCOL. Tahun 2017, PT Maritim Prima Mandiri melakukan investasi kapal tanker dengan kapasitas 5.000 kiloliter. Tahun 2019, PT Mandiri Inti Perkasa dan PT Mandara Karya Prima melakukan implementasi ISO terintegrasi yang terdiri dari ISO 9001 untuk quality, ISO 45001 untuk health and safety, ISO 14001 untuk environment,
dan SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 serta SMKP Permen ESDM nomor 38 tahun 2014. Dan itulah sekilas tentang daripada sejarah MCOL ini. Kita akan lihat beberapa bisnisnya, diantaranya ada pemegang izin konsesi batubara ya, yang berdiri tahun 89, PT Mandiri Inti Perkasa. Ya, di mana kita bisa lihat di sini memiliki kapasitas stockpile hingga 1.300.000 metric ton yang telah berproduksi lebih dari 16 tahun ya. Kita dapat lihat di sini mereka memiliki 9.240 hektar total area lokasi, 176 juta ton cadangan batubara, gede banget. 454 juta ton sumber daya batubara, gede banget. 53 juta ton ke atas total produksi tahun batubara dari tahun 2004 sampai tahun 2020 ya. Lalu yang kedua yakni kontraktor tambang batubara, yakni PT Mandara Karya Prima, merupakan kontraktor pertambangan untuk Mandiri Coast sejak tahun 2007 ya, yang bertugas melakukan penambangan batubara serta menjalankan operasional dan perawatan tambang. Kita dapat lihat di sini total staffnya 844, lalu ekskavator yang untuk mengeruk tambang itu 85 unit, lalu unit dump truck ada 164. Ya, bisa dibilang 2 kali lipat lebih banyak daripada yang ekskavator. Lalu bulldozer and grader ada 70 unit, lalu kapasitas produksinya sebesar 60 juta BCM per tahun. Next, yang terakhir yakni yang bergerak di bidang transship, jasa transportasi batubara. Telah lebih dari 12 tahun mendukung proses alih muat batubara dari dermaga ke laut terbuka dengan memiliki 19 unit kapal tunda dan tongkang serta didukung 3 floating crane. Kami selalu berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang terbaik bagi pelanggan kami ya, yakni induk mereka sendiri pastinya ya. Dengan total unit boat and barge, lalu ada 3 unit floating crane, lalu 3 unit tanker berkapasitas 5 juta liter, mantap. Lalu 1 unit tugboat and ore barge berkapasitas 4 juta liter, lalu 3 unit tangki penyimpanan tabung LPG 415 ton ya untuk satuannya, lalu 40.000 metric ton per hari untuk loading rate-nya, mantap banget. Dan untuk ditanya lagi apakah prospeknya bagus daripada batubara ini, saya akan katakan untuk sekarang memang masih aman, tapi untuk kedepannya akan mulai ditinggalkan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat bahwa bisnis MCOL ini kayaknya 100% bidang batubara sih, kecuali ada beberapa aset daripada kontraktornya dan juga untuk pelayarannya itu masih bisa didiversifikasikan sih. Jadi ya masih aman karena mereka masih memiliki aset yang dapat didiversifikasi. Jadi kedepannya saya yakin MCOL pasti ada langkah untuk melakukan diversifikasi. Mungkin bisa bergerak di bidang yang mirip dengan iFish Deco, yang dari menanam kacang mede akhirnya bergerak di bidang nikel. Saya berharap dengan modal eskavator dan juga ada lagi dump truck dan lain-lain, maka MCOL ini dapat bergerak di bidang nikel yang prospeknya sangat cerah, di mana masa depan daripada kendaraan listrik sudah mulai tercium dan terlihat dan terasakan malahan teman-teman. Jadi untuk MCOL ini prospeknya kalau udah ada kabar diversifikasi ini mantap banget sih ya. Jadi untuk prospeknya sih masih menunggu kabar tentang diversifikasi MCOL ini. Selanjutnya kita akan melihat profil daripada MCOL ini dengan pemegang sahamnya masyarakat sebesar 10%. Cukup kecil tapi masih aman, tidak kurang dari 7,5% sesuai ketentuan OJK. Dengan PT Edika Agung Mandiri sebesar 61%. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada berita-berita negatif ya, aman-aman aja. Langsung aja kita masuk ke key statistik. Untuk melihat fundamental daripada MCOL ini yang bisa bagi dividen sampai 24% lebih kalau kita dapat harga IPO. Tapi untuk harganya sekarang sih dividen yield-nya 6% lebih. Udah masih cukup besar. Dengan fundamental operating profit-nya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PER-nya wow, gila sih, masih 6,38 ya. Dengan PBV-nya 4,5 kali. Ini kalau kita dapat PBV-nya 1 kali, maka PER-nya ini kita bagi 4 deh. 6 bagi 4 berarti 1,5 gitu. Jadi ya di bawah 2 kali PER-nya memang sangat menakjubkan sih. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu bersedih hati meskipun ketinggalan saham yang begitu bagus, karena masih ada banyak saham yang bagus lainnya ya. Masih ada Embab, lalu ada lagi PTBA yang valuasinya masih cukup menarik. Termasuk MCOL ini masih cukup menarik. Dengan operating profit margin 51%, tinggi banget. Dengan net profit margin 39%. Wow, ini tinggi banget juga. Dengan cash ratio-nya 187%. Ini juga bagus. Dan itulah alasan kenapa MCOL ini bisa masuk ke dalam watchlist, karena turnover-nya 14M. Meskipun hari ini, hari Kamis maksud saya, mereka naik ini sampai puluhan persen ya.
tapi tetap masih menarik banget. Ini gila banget sih MCOR ini sih. Jadi demikian pembahasan tentang MCOR. Dari sisi dividen sih saya bisa katakan udah hampir masuk ke tahap yang cukup nendang bagi saya. Dan juga fundamentalnya juga bagus banget. Jadi prospek daripada MCOR ini masih bagus, masuk ke dalam watchlist. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah masih kurang menarik? Karena bagi saya ini udah cukup menarik sih. Demikian pembahasan tentang MCOR yang akan bagi dividen dengan dividen yield-nya sebesar 6% lebih. Kita tunggu tanggal mainnya tanggal 12 Mei nanti hari Kamis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.